Bab 40. Melepas dengan ikhlas. Mas Arya, hiks. Laras mendekap erat pujaan hatinya. Arya nampak melirik pada sang istri. Mereka seakan saling memberi kode. Aku lihat istri Arya hanya tersenyum, seolah-olah membiarkan Laras mengungkapkan isi hatinya. Ras, tenang ya, bujuk Arya. Mas Arya, kalau boleh negosiasi, aku pengen Mas jadi jodohku. Tapi kalau Tuhan berkata, Laras bukan jodoh Mas, aku bisa apa? Ras, lepasin. Malu diliatin tamu, perintahku. Namun tak digubris sama sekali. Bentar Mbak, ngertiin Laras kali ini saja. Hiks, jawab Laras tanpa melepaskan pelukannya. Dunia seakan hanya milik Laras, dia tak peduli banyak mata yang menatap dengan anggapan yang beragam. Desas-desus gosip mulai terdengar, beberapa orang memandang tak suka dengan perlakuan Laras. Ada lagi yang memanfaatkan suasana untuk membuat konten, sengaja memvideokan kejadian ini. Kepalaku bagai tertimpa kontainer, pusing 15 keliling, tak tahu harus berbuat apa. Kalau nekat memisahkan Laras dari Arya, khawatir adikku melakukan aksi yang lebih menghebohkan. Namun, jika dibiarkan bisa berabe. Citra adikku akan buruk, mungkin akan dianggap pelakor. Begitu pula dengan Arya, bisa disangka melakukan skandal terlarang. Apalagi detektif Arya sedang naik daun di kota ini. Walaupun acara pernikahannya diadakan dadakan, tak menutup kemungkinan media lokal datang menyamar, lalu mengabadikan momen yang terjadi. Arya, sentak ibunya Arya nampak geram. Dia mendorong kursi roda, bersiap menarik Laras dari pelukan anaknya. Namun istri Arya langsung menghampiri dan menenangkan. Tenang Bu, biar Mas Arya menyelesaikan masalahnya. Tapi nak, percayalah pada Mas Arya Bu. Sekilas percakapan menantu dan mertua, dan dari pembicaraan mereka, aku merasakan bahwa istri Arya memang perempuan yang baik. Baru pertama bertemu dia sudah menunjukkan perangai yang baik. Bisa jadi air di saat suasana begitu panas. Istri Arya memilih membawa ibu mertua masuk ke dalam rumah untuk sedikit meredakan kekacauan. Ras, mari kita bicara di dalam. Aku gak mau orang pikir buruk sama kamu, bagaikan ular talu pada pawangnya. Laras mau diajak Arya masuk ke rumah. Arya juga memberi kode supaya aku ikut bersama mereka. Aku tarik Mas Ilyas untuk ikut, entah kenapa di kondisi genting seperti ini, aku butuh dia di sampingku. Tangan dan kaki rasanya panas dingin, takut terjadi petaka yang tak diinginkan, apalagi saat melihat ekspresi Ibu Arya yang mulai tersulut emosi. Duduk Ras, kami semua berkumpul di ruang tengah termasuk ibu dan istri Arya. Dengan sigap perempuan jelita dengan dandana ala-ala pengantin langsung menutup pintu untuk menutup celah para penggosip penguping pembicaraan di antara kami. Maaf nak, kenapa kamu memeluk anak saya? Tentu kamu tahu dia bukan muhrim untukmu dan sudah mempunyai istri. Bisa-bisanya melakukan hal tidak terpuji kayak tadi. Maki Ibu Arya dengan nada biasa tapi menusuk di hati. Maaf Bu, saya tidak berniat mengacaukan acara Mas Arya. Hanya saja saya masih sulit menerima kenyataan ini. Saya begitu mencintai Mas Arya. Namun, tiba-tiba mendapatkan kabar dia menikah. Sakit Bu hati saya. Kalau Ibu cari jodoh buat Mas Arya, kenapa nggak buat pengumuman? Kalau saya tahu ada pendaftaran cari jodoh buat Mas Detektif, pasti saya sudah daftar. Apa kamu pacarnya anak saya? Tanya perempuan paruh baya itu nampak kaget. Laras hanya menunduk. Arya, coba jelaskan. Kenapa kamu gak cerita sama ibu, Le? Sambungnya mencecar Arya. Boten Bu, kami tidak pacaran. Kalau tidak pacaran, kenapa dia terlihat begitu mencintaimu, Le? Ibu kan sudah bilang sebelum perjodohan ini, jika kamu mempunyai calon maka bawalah ke rumah. Pasti ibu restui. Mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Aku hanya diam.
Mata asik mengamati satu persatu wajah yang penuh kecemasan. Bukan tak mau membela Laras, akan tetapi bukan ranahku untuk bicara. Laraslah yang harus menjelaskan maksud dan tujuannya membuat gempar acara resepsi pernikahan Arya. Mas, apa benar Mbak ini pacar Mas? Tanya istri Arya dengan nada lemah lembut. Namun, ekspresi cemas dan takut kehilangan begitu kentara. Bukan, Dek. Mas bisa jelaskan? Maaf, Bu dan Mbak. Saya bukan pacarnya Mas Arya. Perasaan yang saya rasakan hanya sebelah pihak. Jadi, kehadiran dan pengakuan isi hati saya tak akan berpengaruh terhadap pernikahan Mbak dan Mas Arya. Maaf, saya membuat heboh bukan maksud ingin viral atau berencana jahat mengacaukan acara ini. Tapi saya hanya tidak bisa mengontrol perasaan, patah hati sampai tulang ekor, sakitnya nancep banget di hati. Tapi kalian tenang saja, insya Allah saya akan berusaha melepas dengan ikhlas. Maaf Mbak, saya tak ada niat menghancurkan perasaan Mbak. Jika dari awal saya tahu ada perempuan yang begitu mencintai Mas Arya, mungkin saya akan menolak perjodohan ini, ujar istri Arya. Sudah takdirnya Mbak, toh Mas Arya mencintai Mbak, makanya dia memilih menerima perjodohan ini. Baru kali ini aku melihat sosok Laras begitu bijak, dia mati-matian menahan sesak di dada, meskipun terkadang perasaan sulit dikendalikan. Walaupun demikian, di mataku Laras begitu hebat, perjuangannya mengikhlaskan orang yang sangat dicintai begitu luar biasa. Dia rela menurunkan ego, tetap menggunakan logika meski hati terus memberontak. Laras bisa saja berbuat jahat, pura-pura pernah menjalin hubungan lalu hamil, seperti di sinetron-sinetron. Kemudian banyak media lokal yang akan meminta keterangannya. Dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk memutarbalikkan fakta. Ibu Arya juga terlihat orang baik-baik, nampak dari caranya menengahi masalah. Dia pasti tak akan tega anaknya menyakiti seorang perempuan. Kondisi ini bisa jadi peluang untuk berbuat licik. Akan tetapi aku bersyukur hati nurani adikku masih berfungsi. Sakit yang dirasakan Laras tak sampai membuatnya berlaku keji. Tetap mengindahkan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Walaupun caranya meluapkan perasaan untuk yang terakhir cukup frontal. Ras, maafkan Mas. Mas gak usah minta maaf. Laras memang belum pantas jadi pendamping Mas. Mas yang gak pantas buat kamu, Ras. Semoga kamu bisa menemukan jodoh terbaik. Kita memang tidak bisa bersama, tapi masih bisa saling mendoakan supaya sama-sama bahagia. Laras tersenyum, kemudian istri Arya memeluknya. Kami yang menyaksikan ikut lega. Tak lupa aku minta maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi. Aku putuskan mengajak Laras pulang. Sudah cukup kegalauan malam ini, biarkan segelapnya malam menenggelamkan kepedihan. Matahari akan terbit dan menggantikan kegelapan dengan keceriaan. Sesungguhnya di setiap duka akan terselip sukacita. Sebelum meninggalkan resepsi, kami dihadang wartawan lokal di pintu keluar. Dengan tenang Laras mengklarifikasi bahwa dia hanya terharu melihat sahabat dekatnya yakni Arya bisa menemukan pendamping hidup. Beruntung tak ada bantahan, sikap Arya dan keluarga yang tidak barbar merespon masalah membuat gosip miring dengan mudah dihempaskan. La, Mas pamit pulang ya. Salam buat Laras. Mas yakin kamu bisa menenangkan suasana hatinya yang sedang suram. Kami sudah sampai di rumah. Laras masuk duluan ke kamar. Sementara aku masih di teras depan sedang berbasa-basi menemani Mas Ilyas, mengucapkan terima kasih karena dia mau mengantarkan pulang dan membawa motor Laras ke bengkel sekitar rumah. Emang aku combantrin? Emang aku kombantrin bisa membasmi cacing kegalauan yang ada di hati Laras? Hehehe, bukan gitu lah. Selama kurang lebih 17 tahun kita berumah tangga, Mas paham karakter kamu. Elak yang ceria dan mampu menghibur siapa saja. Masa sih? Beneran lah, ngelihat pengantin baru tadi Mas jadi ingat pas nikahan kita. Pas itu kamu cantik banget kayak bidadari turun dari kayangan. Momen yang sulit Mas lupain yakni pas malam pertama kita. Elak yang malu-malu tapi mau. Pokoknya pas itu kamu ngegemesin lah. Mas pikir aku bayi babi ngegemesin. Udahlah, jangan ngelantur, cowok makin malam makin edan, mending pulang. Sana minta jatah sama istrinya. Jawabku kesal.
Sudah paham maksud pembicaraan Mas Ilyas, dia sengaja menggodaku. Pasti masih berusaha ingin rujuk, dasar kadal buntung. Sikap baiknya pasti ada maunya. Aku memang harus hati-hati menghadapi mantan suami. Ketika sudah merasa kehilangan, dia gencar kembali mengejar. Berlaga polos tak ingat luka yang sudah digoreskan. Pura-pura baik demi menaklukkan. Makanya bagi para bapak-bapak buaya di dunia ini, sayangilah istrimu. Pelakor hanya indah sebelum didapatkan. Setelah digenggaman barulah ketahuan boroknya. Akhirnya akan sadar hanya istrilah yang paling tulus dan berharga. Maaf lah, Mas kan cuma nostalgia, zaman kita masih muda. Kamu juga pasti rindukan lah. Mas kangen banget pengen meluk kamu. Peluk aja Mas, gak ada yang larang. Bener lah, tanya Mas Ilyas girang. Tahanku dengan 5 jari. Enak saja main mau nyerobot. Urat malu Mas Ilyas memang sudah putus. Kenapa lagi lah, berani meluk? Aku teriakan maling. Biar Mas digebukin sama warga. Terus jadi kayak ayam geprek. Udah jadi mantan suami tapi gak tahu diri. Ingat istri di rumah. Dasar buaya buntung. Sana pulang sebelum aku keluarin jurus monyet kesurupan. Ampun lah, Mas bercanda, jawab Mas Ilyas cengengesan. Sana pulang, teriakku sambil mengacungkan sapu. Mas Ilyas lari tunggang langgang ketakutan. Dia pasti takut dengan ekspresiku yang menampakkan amarah. Bagaikan gunung Merapi yang siap menyemburkan laharnya. Emosiku sudah terkuras di tempar Arya. Mas Ilyas malah memperkeruh suasana hati. Ingin rasanya aku gigit dia seperti seekor harimau yang sedang kelaparan, supaya otaknya tidak mesum lagi. Aku tarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan kekesalan. Aku ambil air wudhu agar lebih tenang, tak lupa mengecek kamar Laras. Adikku sudah terlelap, pasti lahir batinnya sangat lelah. Aku elus kepalanya sambil mendoakan semoga adikku segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh. Buka pintunya, dasar jalang. Selesai mengerjakan sholat subuh, kupingku dikagetkan dengan suara teriakan yang begitu nyaring. Pintu terus digedor, sampai menimbulkan suara gemuruh bagai guntur. Siapa tamu di depan? Masih pagi sudah ngajak konser di rumah orang, kurang minum energen kacang hijau sepertinya, sehingga memicu rasa lapar sampai memutus urat malu. Mbak, bangun, ada nenek gayung, teriak Laras menggedor pintu kamar. Segera aku buka mukena, menghampiri Laras yang sedang mengintip di jendela. Hanya ada aku dan Laras di rumah. Emak sudah berangkat ke pasar untuk mengawasi pendistribusian ikan lele ke pedagang pasar. Mbak sini mbak, nenek gayung lagi kesurupan mbak. Maksud kamu si Nadia? Ngapain dia pagi-pagi kesini? Mana aku tempe, udah gila kayaknya dia mbak. Masa bawa-bawa kayu, mukul-mukul pintu sama kaca. Untung kaca kita agak tahan banting. Lah kenapa dibiarin Ras? Buru buka pintu sebelum rumah kita dihancurin sama dia. Mbak aja yang buka, serem aku mbak. Kayaknya nenek gayung lagi kesurupan. Bahu Laras terangkat, dia bergidik ngeri menatap ke arah Nadia dari kaca. Aku ikut mengintip, Nadia memang tidak seperti biasa penampilannya acak-acakan. Dia terus mengamuk tidak karuan.